Pak Faisal. Ya, silakan. Ya, sudah nunggu lagi ya. Pak Faisal. Yap. Nanti mahasiswanya datang lagi ya. Iya, datang lagi ya. Ya, silakan. Rekan-rekan, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan mahasiswa-mahasiswa yang Bapak banggakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk termin kedua ini? Pak, ya jadi saya ingin... Gimana? Ya, silakan Sebi. Sebi mau menanya. Oke, silakan Sebi. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebi Sopian dari Prodi BKI semester 4 ingin bertanya. Bagaimana cara mengobati trauma akibat bullying? Ya, bagaimana cara mengobati akibat trauma bullying, Dok? Iya, terima kita kasih ya. Tampung dulu Ini ya, Dok ya. Tampung dulu aja ya. Ya, kita tampung Iya, dulu, iya. Dok. Nah, nanti biar dijawab sekalian, Dok. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lala? Wanda? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Dinda, silakan Dinda. Nama saya Dinda Edvena Sismayanti dari Prodi BKI semester 4. Ya. Mau bertanya, pertanyaan sebelumnya kan tentang trauma bullying ya. Nah, kalau untuk gimana caranya kita mengedukasi kepada orang yang suka melakukan bullying? Kalau mereka kan biasanya keras kepala ya. Kalau orang yang suka bullying itu, nah cara yang tepat untuk mengedukasi mereka itu seperti apa? Oke, Terima jadi kasih. cara mengedukasi ya, seperti apa Ya. ya? Oke, ya terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Ya, Ya, Pak. Oke, satu orang penanya lagi, silakan. Ya, silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
Ya, Wanda, Era, ada pertanyaan? Alfia, Ulis. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Suci, ada yang mau ditanyakan, Suci? Ya, ya, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin bisa menanyakan perihal ya, misalkan kekerasan, ya, kekerasan bagi yang sudah berumah tangga, silakan bertanya tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau misalkan bagaimana cara ya mengenali emosi ya, mengenali bentuk emosi suami misalkan, atau bagaimana cara mengatasi ya pressure ya dalam diri sendiri ketika menghadapi ya cemoohan orang lain misalkan, atau verbal ya, atau agresif secara verbal misalkan. Ya, silakan yang ingin menanyakan ya, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak, saya ingin izin bertanya lagi apakah Ya, boleh? silakan Bunga ya. Saya ingin bertanya, kalau misalkan jika seseorang memiliki kejadian yang buruk gitu di masa lalunya, seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam keluarga, tapi ketika dia udah besar tuh udah lupa gitu, apakah Lupa. udah lupa, tapi apakah akan terjadi seperti kayak dalam pernikahan dia tiba-tiba jadi Apakah dia akan muncul kembali gitu di saat dia menikah apakah akan gitu? muncul kembali jadi gangguan mental gitu. Gangguan mental ya. Apa ketika nikah gitu dia jadi takut nikah atau gimana gitu? Kembali saat menikah ya. Gitu. Pas nikah itu dia jadi ada gangguan gitu. Teringat masa lalu. Ya, jadi teringat masa lalu ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, gimana Dok? Sudah bisa dipahami Dok? Oh iya iya. Bunga. Ya, intinya bagaimana cara minimalisir ya, cara minimalisir. 3 pertanyaan nih ya. Iya, cara minimalisir ya, trauma ya, akibat kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual yang pernah dia alami, artinya yang pernah klien ini alami gitu. Ya, intinya di situ. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya dia tidak muncul kembali gitu, Dok? Ya. Ya, jadi saya coba sampaikan ya. Yang pertama,
Oke. Urut aja dari Sebi tadi ya. Ya, dari Sebi Jadi ya. sebenarnya hampir mirip ya, karena Hmm. dari ketiganya tadi Sebi, Dinda sama Bunga kaitannya dengan bullying ya juga di masa depan gitu kan, dari kejadian masa lalu kan, seperti itu ya. Ini kebetulan ini pertanyaan mirip nih tiga ini. Mirip-mirip ya. Ya, jadi memang ya apabila teringat-ingat terus seperti itu ya terhadap peristiwa di masa lalu, ya kalau dari konsep tasawuf yang saya teliti ya, ikhlas ataupun menerima itu adalah tujuannya ya, meskipun sulit maksudnya ya, tentunya dengan ikhlas bisa diterima dengan baik dan nggak menjadi masalah dalam kehidupan gitu. Meskipun pada dasarnya manusiawi ya kalau seseorang sulit atau masih teringat-ingat misalnya ya terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu, seperti itu. Kemudian tadi Bunga ya, ini pertanyaannya sih apakah mungkin ya kalau misalnya nggak terjadi ya berarti alhamdulillah ya kalau ternyata nggak menjadi masalah kan gitu. Tapi tadi itu kalau ternyata menjadi masalah di masa depan si korban gitu ya atau si klien ya, dalam konsep tasawuf tentunya mungkin zikir atau sumber Al-Quran hadis itulah yang ditekankan. Memang tasawuf ini kalau teman-teman mahasiswa buka literatur ya atau googling internet ya, ada yang nggak setuju atau nggak menerimanya seperti itu. Tapi kalau yang saya teliti ini memang dalam konteksnya pengobatan ya, pengobatan jiwa atau psikis itu justru bisa lebih komprehensif. Memang dalam Al-Quran juga kan ada keterangan ya, Allah yang menyembuhkan, kita manusia berusaha ya berikhtiar. Nah dalam konteks gangguan atau masalah bullying, masalah psikologis ya, harapannya itu ikhlas itu sedemikian mendalamnya, jadi bisa menerimanya meskipun tadi itu ya nggak apa-apa sih seseorang itu curhat mungkin ke orang tuanya atau ke teman dekatnya gitu, itu nggak apa-apa sih, karena kalau ke medis nanti dikasih obat, nanti ada obat-obat psikotik itu. Tapi malah kalau tasawuf itu silahkan minum obat dari psikiater boleh, tapi diharapkan nggak ketergantungan. Jadi bisa mengenali diri tadi dengan banyak membaca Al-Quran, tentunya ujung-ujungnya ke situ ya, sholat 5 waktu, sholat sunatnya juga gitu. Jadi sebenarnya luas ya tasawuf ini, yang saya harapkan pemahaman dari rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Apalagi klien kan nggak hanya orang Islam ya, misalnya pasien atau yang berkonsultasi dengan kita, kalau kita seorang konselor misalnya kan bisa saja bukan orang Islam, orang Kristen atau dari agama lain, itu pun tasawuf bisa kita terapkan. Kita nggak harus langsung mengutip Al-Quran hadis dan sebagainya, tapi kita justru ada keterbukaan itu tadi dari diri kita ini mampu atau kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak gitu. Jadi bullying tadi, balik ke soal bullying ya. Nggak apa-apa mungkin cerita ya, nanti Pak Faisal menambahkan dari bidang lain, cerita dengan teman-teman dekat, dan memang zikirnya yang menjadi penekanan di tasawuf. Mungkin dari saya itu aja ya Pak Faisal ya. Ya. Oke dok ya. Iya. Jadi apa yang dibilang dokter tadi itu benar ya, karena ya tadi perilaku bullying itu muncul karena ada faktor balas dendam ya dok ya. Ada balas dendam ya, ingat-ingat gitu ya. Ada motif balas dendam ya, sehingga ya ada dorongan atau ada drive ya dalam dirinya itu untuk
menyerang orang lain, artinya biar orang lain itu merasakan apa yang individu pernah merasakan. Nah, biasanya korban bullying ini nanti di masa yang akan datang itu akan menjadi pelaku, ya. Ya, contoh di yang sering terjadi perilaku bullying ini itu di sekolah STPDN, ya. Nah, itu sering banget itu dari senioritas sampai ke junioritas itu selalu berulang kali melakukan tindakan yang serupa, ya. Di satu sisi itu tidak ada punishment dari pihak kampus, ya, dari pihak kampus, ya. Makanya banyak sekali orang tua, terutama orang tua korban itu sangat menyesali, ya, kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh pimpinan kampus dengan membiarkan perilaku bullying itu terjadi di lingkungannya, ya. Nah, salah satu untuk pengobatannya yaitu dengan menggunakan terapi Islam, ya, terapi Islam yang berbasis dengan CBT, ya. Ya, tadi kan rekan-rekan sekalian sudah mengikuti seminar internasional tentang Neo CBT, ya. Nah, itu bagaimana Neo CBT ini tapi berbasis Islam, ya, itu bisa mengurangi, ya, dorongan agresif dalam diri seorang untuk melakukan bully, ya. Nah, contohnya dengan melakukan tadi muhasabah, ya. Kemudian dengan melakukan taubat, ya, taubat nasuha, ya. Lalu dengan melakukan evaluasi, ya, evaluasi diri, ya. Evaluasi diri ini sangat penting untuk apa? Untuk melihat, ya, perilaku yang sudah dilakukan oleh individu di masa yang lalu, gitu, ya. Jadi dengan Neo CBT ini itu akan membuat, ya, individu itu makin istilahnya makin matang, ya, makin matang dalam bertindak, ya. Artinya makin matang dalam bertindak ini ketika individu ingin melakukan sesuatu itu sudah ada, ya, tolak ukurnya, sudah ada memprediksi dampak dari yang individu akan lakukan, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Siapa tadi itu Sebi, ya, Sebi atau Dinda, ya, 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 seperti Iya, itu, Pak. ya, kurang lebih, ya, Sebi, ya. Iya, Oke. Pak. Ya. Makasih, Silakan, Pak. silakan dokter menanggapi tadi pertanyaan siapa, Dinda, ya, Dinda ataupun Bunga, mungkin bisa jadi satu jawaban, Ya. mungkin bisa dikaitkan satu sama Ya, lain. jadi saya kaitkan, ya. Coba dari yang Pak Faisal bilang tadi, ya. Makasih atas paparannya. Memang tentunya nggak mudah, ya, bagi seorang korban bullying, ya. Mungkin bagi saudaranya atau di sekitarnya mudah saja, sudah nggak usah dipikirkan, gitu. Tapi bagi korban kan nggak semudah itu, gitu, ya. Sehingga sebenarnya tasawuf ini dari yang saya teliti, harapannya, ya, ikhtiarnya itu bisa tercapai, ya, apa yang keikhlasan tadi. Karena kalau di medis, ya, tentunya dikasih obat, ya, Pak Faisal, ya, Ya, silakan. obat-obat psikotik, itu khawatirnya menimbulkan ketergantungan, ya, karena itu obat-obat psikotropik itu syaraf, ya, dia langsung ke saluran syaraf pusat yang diserang, sehingga dari yang saya amati juga obat-obat itu paling sering menimbulkan ketergantungan, ya. Jadi kalau dalam konteks diri sendiri ataupun misalnya ada keluarga atau teman yang bullying itu tadi, kalau dari saya tasawuf lah jawabannya. Meskipun ini nggak harus, tapi dari penelitian-penelitian, ya, banyak hikmahnya, insya Allah, gitu, ya. Meskipun sebenarnya para ulama juga banyak yang nggak setuju, ya, dengan tasawuf, ya, dianggapnya ada yang
sesat, bahkan mengharamkan gitu ya, syirik. Tapi kalau dari saya kan tadi konteksnya bukan konteks aliran tarekat gitu, tapi pengobatan ya, tentunya kan baik bila kita berikhtiar dengan tasawuf ini. Mungkin itu saja Pak Faisal ya. Ya, oke, gimana Dinda sama Bunga ya? Apa sudah bisa dipahami atau sudah terjawab dengan pertanyaan kalian? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, rekan-rekan, ini webinar ini nanti akan saya buatkan e-sertifikat ya. Ya, e-sertifikat nanti akan saya kirimkan sekitar ya 1 atau 2 minggu yang akan datang ya. Ya. Oke. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Ya, mangga si Rahmatunisa, silakan. Baik, saya Rahmatunisa dari Prodi BKI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, bagaimana cara menegur orang tua yang kalau marah kepada anaknya tuh jangan memaki gitu, tapi bisa diomongkan dengan baik-baik. Kan banyak tuh dok orang tua yang kalau marah sama anaknya tuh dikata-katain yang tidak baik kayak gitu. Itu bagaimana cara untuk menegur orang tua yang seperti itu dengan teguran yang baik gitu? Ya. Jadi inti pertanyaan Rahmatunisa gimana? Inti sarinya? Ya cara untuk menegur seorang orang tua agar ketika menegur anak itu tidak harus memaki-maki anaknya seperti itu, tapi bisa diomongkan dengan baik-baik anaknya. Jadi kan anaknya juga malah bisa bikin sakit hati, terus ngerasa insecure karena orang tuanya sendiri kayak gitu, dok. Pak. Jadi kalau intinya cara apa ya? Cara ngomong ya, cara ngomong kepada orang tua ya supaya orang tua itu menasihati anaknya dengan tidak kata-kata kasar ya, dengan tidak kata-kata kasar ya. Kurang lebih seperti itu ya Rahmatunisa ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ya saya coba paparkan dulu ya, nanti Pak Faisal nambahin ya, atau kedua ya. Jadi memang saya paham nih pokok pertanyaannya ini. Jadi cara bicaranya atau cara ngomongnya gitu ya. Memang yang pertama tentunya dia bisa disampaikan langsung ya. Ketidakberatannya misalnya, Bapak atau Ibu, maaf, saya ada usul bagaimana kalau nyampaiannya enak, jangan marah-marah, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang menarik memang dari sisi tasawuf tadi ya, bisa ya banyak membaca Al-Quran atau ya dibacakan ayat Al-Quran, karena kan Al-Quran nasyifa ya. Al-Quran itu memang ada fungsi atau kegunaan menyembuhkan, jadi di sholat 5 waktu diselipkanlah membaca Al-Quran yang dikhususkan dihadiahkan untuk orang tuanya, misalnya seperti itu. Diharapkan nanti 2 macam sih, insya Allah misalnya bisa berubah, tapi juga andai kata ya misalnya nggak berubah ya, insya Allah kita diberikan suatu ketenangan ya. Tadi istilahnya Pak Faisal tadi ya apa muhadharah atau keikhlasan yang sedemikian dalam gitu ya, sehingga kita bisa menerimanya, mungkin itu dari saya seperti itu. Baik, Dok. Ya. Oke, gimana Rahmatunisa? Sudah bisa dipahami pemaparan dari Dr. Labib? Iya, Pak. Ya. Ini Rahmatunisa lagi di jalan ya? Ya, Pak, rumah saya di pinggir jalan. Iya. Kedengeran Jadi suara ada motornya. istilah gini Pak Faisal ya. Ya. Ada istilah Oke. ikhlas itu susah ya Pak Faisal ya. Iya, Dok. Cuman bukan berarti nggak bisa kan gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya tasawuf inilah dikaji supaya
meskipun sulit kita bisa mencapainya insya Allah. Ya. Jadi anak yang Ya. memutuskan membaca untuk ketenangan hati orang tuanya, begitu. Ya, jadi gini, Rahmatullah. Jadi tasawuf ini merupakan salah satu jalan, ya, jalan artinya meluruskan akidah, ya. Ya, jadi kaitannya dengan akidah, ya. Nah, apabila orang tuanya, ya, dari segi akidahnya keliru, artinya akidah itu kayak semacam tabiat atau kebiasaan, ya. Nah, beda dengan akhlak, ya. Kalau akhlak itu moral, ya. Ya, kalau akhlak itu jatuhnya ke moralitas. Ya, jadi kalau akidah di sini atau tabiat dari orang tua itu misalkan ya dia berkata kasar atau dia istilahnya melakukan tindakan kasar, ya segala macam, ya. Nah, itu ya itu sebaiknya kita sebagai anak itu kita berhak untuk ya bilangin kepada orang tua, Pak, Mak, jangan seperti itu, gitu. Kalau mau nasihatin kakak, ya pelan-pelan. Kakak juga paham kok, nggak mesti teriak-teriak, nggak mesti istilahnya suaranya nadanya kencang atau intonasi suaranya tinggi, gitu. Kakak juga mengerti, gitu, ya. Jadi ya dibilangnya cara baik-baik, gitu, ya. Jadi kalau kita orang tua kasar, terus kita ngebangkang, kita lawan lagi dengan kasar, ya yang ada orang tua makin kesel sama kita sebagai anak, gitu, ya. Artinya ya kita ngelihat momennya dulu orang tuanya. Kalau kita ngomong pada orang tua itu pada saat kondisi, ya kondisi ataupun situasi orang tua itu adem atau lagi bahagia ataupun senang. Nah, itu sebaiknya kita enak untuk berbicara, gitu, ya. Nah, solusinya seperti itu. Jadi tasawuf itu sebagai salah satu jalan, yaitu untuk meluruskan akidah ataupun akhlak, ya, manusia, ya. Nah, kalau untuk ya kurang lebih seperti itu, ya, Rahmatullah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya. Oke, silakan Dok. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk bertanya sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Malik Fajar, ada yang mau ditanyakan, Malik? Ada Farid Alwi? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo silakan berkonsultasi dengan dokter ini, ya, bisa tanya jawab dengan Dokter Labib. Ya, jadi untuk grup webinar psikologi ini tetap rekan-rekan stay di sini. Nanti kemungkinan menjelang libur, ya, menjelang libur Idul Fitri nanti kita akan lakukan webinar lagi, ya. Ya, jadi saya harap rekan-rekan tetap stay di grup webinar psikologi abnormal, ya. Ya, jadi nanti kita akan undang lagi dengan kolega saya yang lain, ya, yang bisa lebih istilahnya, ya, lebih variatif, ya, lebih variatif untuk keilmuannya, gitu, ya. Oke. Ya, silakan rekan-rekan, ada yang mau disampaikan? Ya, ini karena waktu tinggal 10 menit, silakan. Saya kasih 2 orang penanya, monggo.
Oke, mungkin Nur Amalia, ada yang mau disampaikan, Nur Amalia? Atau Alfia? Oke ya. Ya, jadi mungkin sudah lelah kali Dok, ya, karena sudah Iya, iya. mengikuti seminar internasional ya dari pagi dari jam 10 tadi, mungkin selesai tadi jam 3:30 mungkin ya. Ya. Makanya mereka baru join itu sekitar jam 3:30 lewat mungkin. Ya, itu. Ya, karena tadi ada masalah space waktu 1 jam dari narasumber Rusia tadi ya. Jadi makanya mereka agak lama bergabungnya. Ya. Oke, rekan-rekan, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, webinar kita kali ini? Ya, oke, ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kalian sudah lelah atau capek ya, ya kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Ya, insya Allah nanti ya selambatnya saya akan kirimkan e-sertifikat ya ke masing-masing email ya. Setelah ini nanti mohon dilampirkan ya emailnya di WA Group ya. Ya, tolong dilampirkan emailnya ke WA Group supaya saya bisa ngirim e-sertifikat. Ya. Jadi kalian ikut webinar kesehatan mental ini ada manfaatnya ya. Ya, selain dapat ilmu juga dapat e-sertifikat. Ya. Oke, rekan-rekan, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin Dr. Labib bisa menyimpulkan dari pembahasan hari ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi dari saya ya, konsep tasawuf ya dalam mental illness ataupun psikologi ya yang abnormal, memang saya meneliti tasawuf ini dipahami secara menyenangkan gitu ya. Jadi jangan dipahaminya kesannya rumit atau kesannya sulit ya. Memang dipahaminya secara dengan hati yang senang seperti itu dan tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis mungkin itu ya. Apalagi kan di UUKI alhamdulillahnya kan institusi Islam ya. Sehingga insya Allah bisa diaplikasikan. Juga yang tambahannya lagi nih uniknya dengan memahami tasawuf ini bisa ke semua agama ya. Jadi misalnya klien tadi nggak harus dia Islam dan kita kasih Al-Quran hadis. Meskipun kita kliennya non Muslim itu bisa diterapkan juga, tetapi dengan pendekatan yang bahasanya bahasa umum dulu seperti itu. Mungkin dari saya itu saja ya. Jadi harapannya nih positif hasil dari penerapan tasawuf ini. Itu aja Pak Faisal ya. Terima kasih ya. Ya, baik Dokter. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikannya ya untuk webinar lokal ya Prodi BKI dan mata kuliah saya ya. Jadi ini sebagai stimulasi bagi rekan-rekan ya untuk mempelajari tasawuf atau minimal mengenal tasawuf ya untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya kita mempelajari dari segi teori, tapi kita bisa mengamalkan tasawuf itu dalam kehidupan kita masing-masing ya. Oke, untuk itu saya mohon pamit ya. Terima kasih Dokter ya atas waktu dan kesediaan Dokter untuk berbagi ilmu ya. Berbagi pemahaman ya dan berbagi penafsiran ya Dok ya. Ya. Oke, rekan-rekan tetap stay di webinar ya di webinar grup ya, jangan keluar. Jadi saya harapkan nanti menjelang libur Idul Fitri kita akan lakukan webinar ya. Ya, mungkin kita bisa undang dokter lagi ya, mungkin dengan
ya apa istilahnya pendekatan ukhrawi ya, ukhrawi Islamiyah gitu ya. Ya, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan puasa mungkin Dok ya. Nanti kita undang lagi dokter. Ya, dengan pembahasan yang berbeda ya Dok sehat ya. 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 Ya, oke Dok ya. Ya, mudah-mudahan dokter bisa ya nanti ya pas puasa ya. Ya, pas bulan puasa. Oke, rekan-rekan ya kita mohon diri ya. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin karena ada gangguan teknis ya dari segi sinyal ya ataupun durasi yang mungkin singkat ya dengan webinar lokal ini ya, tapi tidak mengurangi minat kalian untuk mempelajari tasawuf ya dan kesehatan mental ya. Mungkin di semester 1 atau 2 mungkin kalian sudah belajar ilmu tasawuf ya mungkin ya. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya, pada saya dan rekan saya Dr. Labib. Ya, kita jumpa di episode mendatang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ya.